Pemerintah menegaskan akan menindak para penimbun masker dan mereka yang menjual masker dengan harga tidak wajar. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto, masker sebaiknya digunakan bagi orang yang sakit agar tidak menularkan kepada mereka yang sehat. Penggunaan masker yang tidak tepat juga tidak menjamin seseorang aman dari paparan virus corona. Masyarakat resah pengumuman Presiden Joko Widodo akan adanya 2 WNI positif corona memicu kekhawatiran. Warga pun langsung mencari beragam cara untuk menangkal virus corona. Salah satunya dengan membeli masker. Tak heran, masker yang biasanya banyak dijual di pasaran pun jadi barang langka. Salah satunya di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Harga masker di pasar yang menjual obat dan alat kesehatan ini harganya naik berkali-kali lipat. Jauh mas dari biasanya. Masih meningkat? Masih. Oh, apa aja Bu selain masker yang dicari sama masker warga? Yang buat ini, tangan. Hand sanitizer? Terus ada lagi Bu? Paling itu doang, masker sama ini sanitizer doang. Untuk stok barangnya sama harga barangnya bagaimana Bu? Ada peningkatan, terus stoknya bagaimana? Stoknya kita tinggal yang di sini aja. Oh gitu? Ada lagi, Untuk harganya? Harganya rata-rata 275. 275? Kecuali yang 95 ya beda. Kepanikan masyarakat yang mengakibatkan tingginya permintaan masker dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menimbun masker, supaya nantinya dijual dengan harga tinggi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menggagalkan pengiriman ribuan masker ke Selandia Baru. Masker-masker ini dibeli dari sejumlah apotik di Makassar oleh 2 orang pemuda. Ancaman keras dikeluarkan Kepala Satgas Pangan terhadap para penimbun barang, utamanya masker dan cairan pencuci tangan hand sanitizer. Satgas akan menangkap dan memeriksa pelaku usaha yang melakukan permainan harga. Apabila ditemukan ada permainan para distributor atau para pedagang yang mempermainkan harga, maka akan kita lakukan penindakan. Menangkap, memeriksa mereka untuk mengenakan undang-undang perdagangannya. Penimbunan. Ada beberapa daerah yang melakukan pemeriksaan seperti di Jakarta, kemudian di Surabaya ada yang sudah dilakukan pemeriksaan. Tetapi ini masih batas mereka karena mereka bilang kami sudah membeli bahan ini dengan harga yang mahal, tetapi kami harus melepaskan dengan sedikit di atas HET, harga eceran tertinggi ya. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat dan atau terjadi hambatan kelangkaan lalu barang lintas gejolak perdagangan harga, barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto menegaskan, kalau masker sebaiknya digunakan bagi orang yang menderita gejala flu, batuk, pilek, dan semacamnya, agar tidak menularkan kepada orang yang sehat. Menurut Ahmad Yuryanto, penggunaan masker yang tidak tepat juga tidak menjamin seseorang aman dari paparan virus. Kita minta yang sakit pakai masker, bahkan kalau perlu, mari kita tegur dengan cara yang baik apabila ada teman kita batuk, pilek, nggak pakai masker. Ini. Kemudian yang kedua, virus ini akan masuk melalui mulut kita. Bisa masuk sekalipun kita pakai masker. Dan ini yang paling sering terjadi. Ada orang lain batuk, percikan dia kena pintu, percikan dia misalnya tutup pakai tangan, setelah itu gantung lagi di bis. Kemudian kita pakai masker pegangan, maka akan ada transfer ke tangan kita. Kemudian kita dikasih gorengan gratis. Setebal apapun masker kita, kalau dapat gorengan pasti dibuka. Itulah masuknya di situ. Masalahnya kalau orang yang sakitnya susah dapat masker gimana dong? Ya, kalau kita nggak sakit punya masker, ada orang sakit nggak punya masker, kasih ini punya kita. Daripada nyebarin orang banyak gitu ya. Ini yang harus kita lakukan, oke?
Selain menyiapkan ratusan rumah sakit dengan fasilitas ruang isolasi bertaraf internasional dalam menyikapi dan mengantisipasi penyebaran corona, pemerintah juga menegaskan akan menjamin ketersediaan bahan pokok dan obat-obatan sehingga masyarakat tak perlu panik dan melakukan aksi borong. Tim Liputan Kompas TV.